Sesuai dengan judul video ini nih, mana yang menurutmu harusnya duluan? Disiplin apa motivasi? Tadinya aku kira motivasi ya, tapi ternyata aku salah. Nanti aku ceritain di belakang, tapi sebelum itu seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Vlogcast. Di sini aku suka share hal-hal menarik ya yang aku temui selama beberapa minggu ke belakang. Jadi kalau misalnya nanti kamu suka atau ada yang bermanfaat, boleh di like video ini, share, subscribe, komen juga, dan jangan lupa follow di Instagram @potluckpodcast. Jadi awal Februari kemarin, aku tuh membawa Potluck Podcast untuk berkolaborasi dengan Indonesia Fitness Expo. Ini tuh sebuah acara kebugaran yang diadain sama Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia alias APKI. Jadi di acara itu Potluck tuh buka booth untuk merekam obrolan-obrolan dengan para pegiat di dunia kebugaran. Aku tuh memang ikutan expo ini karena punya interest di dunia kebugaran dan makanya aku pengen memaparkan diri sebanyak-banyaknya ya ke topik tersebut. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya juga sih aku ikutan di acara komunitas. Jadi tahun 2018-2019 itu tuh aku pernah ikut di acara kopi. Namanya tuh Indonesia Coffee Expo sama Jakarta Coffee Week. Jadi waktu itu tuh aku sama suami, kami berkolaborasi dengan seorang pegiat di dunia kopi namanya Mira Yudawati. Waktu itu kami bareng-bareng nih bikin sebuah brand merchandise kopi namanya Kaskara. Nah akhirnya kami ikutan di acara-acara kopi. Tapi lebih jauh lagi sebelum Kaskara, sebenarnya aku sama suami pernah bergerak di komunitas ilustrasi. Dan kami suka bikin yang namanya Katalis Art Market dan Kopi Keliling. Ini tuh kayak ada pameran ilustrasi dan juga ada jualan art merchandise dari para ilustrator. Nah aku tuh selalu merasa ya, acara offline itu tuh memang dibutuhin banget sih di setiap komunitas ya. Karena nggak ada tuh yang ngalahin rasanya ketemu dengan orang-orang langsung, bisa berinteraksi dengan orang-orang di komunitasnya. Kayak kita bisa tatap muka, terus kita bisa juga ngobrol langsung. Kayaknya barriernya tuh kan tipis aja gitu. Beda ya rasanya dengan kita misalnya berinteraksi sama orang via media sosial. Makanya pas Potluck ini akhirnya buka booth di Indonesia Fitness Expo, aku tuh memang ngerasa nostalgia sedikit ya. Seru aja gitu ketemu dengan orang-orang di komunitasnya dan apalagi bisa merekam obrolan mereka juga. Ada macam-macam, misalnya ada pemilik gym gitu ya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Malang, terus ada juga coach olahraga, ada pemegang rekor muri ultramaraton 200 km dan masih banyak lagi obrolannya. Dan aku juga seneng banget ya karena bisa kerjasama dengan timnya APKI. Ada Rian, dia ini juga seorang coach dan juga pemilik gym dari Palembang. Terus ada juga Icang, kalau ini anggotanya APKI yang tinggalnya di Makassar. Jadi kayak semuanya berkumpul di Jakarta. Nah selama di expo itu aku juga coba mampir-mampir nih ke booth yang ada di sana karena kebetulan booth-boothnya juga banyak aktivitas seru. Beberapa yang aku suka itu contohnya aku mampir ke booth bebas cedera. Ini tempat fisioterapi gitu. Jadi aku nyobain 2 alat fisioterapi, ada ultrasound terus ada juga TENS. Kemudian aku juga sempat nyobain yang namanya body conditioning. Ini di booth namanya CC. Kalau CC ini tuh sebuah akademi yang mempelajari tentang perbaikan postur tubuh. Kebetulan pas aku di boothnya itu tuh ada ownernya, ada Nuno Kawasang. Jadi posturku tuh dikoreksi langsung sama dia. Soalnya memang beberapa hari sebelum acara dengkulku tuh lagi sakit ya. Kayaknya sih karena memang salah posisi pas lagi olahraga. Jadi setelah akhirnya fisioterapi terus juga body conditioning itu langsung enakan banget dan kalau sekarang sih udah sembuh ya. Satu lagi yang paling menarik buat aku mungkin pas aku nyobain CPR training. Wow, ini kayak aku baru pertama kali belajar CPR dan sebenarnya malu banget ya kayak di usia sekarang gitu baru taunya. Soalnya nih diceritain sama salah satu timnya yang ada di booth itu. Jadi boothnya itu namanya AMPM Health and Safety. Dia cerita bahkan nih kalau misalnya di Jepang gitu ya, anak SD aja tuh udah diwajibin untuk belajar CPR dan mereka juga udah diajarin caranya pakai alat pacu jantung. Terus misalnya di negara lain kali ya yang udah diwajibin dari kecil gitu. Contohnya di Amerika Serikat nih, setauku ya, anak SMP di sana itu udah baca karya sastra macam Animal Farm-nya George Orwell. Sementara kalau di Indonesia, ini setauku lagi ya, kayaknya sih belum ada kewajiban seperti itu ya di sekolah-sekolah di sini. Mungkin sudah ada beberapa aja gitu. Dan tahun 2024 kemarin kan juga baru aja ada nih ya program sastra masuk kurikulum. Yang aku nggak tahu sih sekarang kelanjutannya gimana ya. Tapi ya moga-moga sih masih tetap berlanjut ya. Anyway, selama 4 hari di expo kemarin, aku tuh baru ngerasain yang namanya ketika kita sedang disibukkan banget ya dengan pekerjaan, memang untuk menjalani pola hidup yang sesuai dengan kebutuhan itu
itu tuh sulit banget. Misalnya nih soal pola makan gitu ya. Waktu itu aku memang lagi makan protein tuh cukup banyak dan di Expo opsi makanannya terbatas. Akhirnya aku harus mempersiapkan bawa bekal makanan dari rumah. Terus karena selama Expo itu ya aku banyakan syuting podcast di dalam booth gitu ya. Akhirnya juga jumlah langkahku tuh berkurang, langkah hariannya. Makanya di sela-sela lagi nggak syuting, aku tuh mencoba untuk ya udah mampir-mampir aja ke booth-booth yang ada di Expo, jalan-jalan keliling ya untuk dapetin langkah. Terus juga pas lagi pulang pergi dari Expo ke rumah, itu aku juga mencoba untuk ada deh momen-momen aku nggak langsung pesen ojek online dari tempat Expo, tapi aku coba jalan kaki dulu gitu ya beberapa kilometer sampai akhirnya dapat sekitar 4.000-an langkah baru deh aku pesen ojek online. Jadi memang untuk bisa menjalani pola hidup sehat dari segala aspek itu tuh challenging banget ya. Apalagi kalau misalnya kamu yang kerjanya tuh kerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5, berangkat pagi pulang malam, udah gitu mungkin kerjaanmu tuh banyak yang urusannya meeting sana sini atau mungkin entertain klien juga. Tapi ya at the end of the day ya, kalau misalnya kita nggak menjalani pola hidup yang kita butuhkan, ya pada akhirnya sebenarnya yang rugi tuh kita sendiri sih. Emang susah banget, tapi kalau kita coba paksain gitu ya sampai titik tertentu nih semaksimal mungkin, pasti ada beberapa aspek dari pola hidup sehat itu tuh yang menjadi bagian dari kebiasaan kita. Nggak mungkin bisa langsung semua, mungkin cuma bisa 1-2 aspek dulu, ya nggak apa-apa. Kan katanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit kan. Terus juga kan James Clear di dalam buku Atomic Habit juga bilang kan, improvement itu tuh nggak perlu gede-gede, 1% aja tuh cukup. Tapi yang penting 1%-nya ini tuh setiap hari, nanti lama-lama juga akan jadi 100%. Nah itu tuh bikin aku teringat juga sama salah satu obrolan pas lagi taping podcast di Expo. Sebenarnya sih premisnya udah pernah aku dengar sebelumnya, tapi nggak sengaja terpapar lagi sama premis ini pas lagi taping waktu itu sama Brian Domani ya. Jadi dia ini seorang aktor, kemudian dia juga kebetulan klienku di dunia perpodcastan, dan dia juga datang ke Expo itu karena kebetulan dia kenal sama yang bikin Expo ini, pendirinya Upkey, Coach Jansen. Soalnya Coach Jansen ini pernah jadi mentornya Brian waktu dia lagi perlu bulking gitu ya, ngegedein badan di salah satu filmnya. Nah waktu lagi taping sempat ada obrolan dengan Brian nih soal motivasi versus disiplin. Mana nih yang harusnya duluan? Brian bilang gini nih. Kamu gak mungkin selalu dapat motivasi, tapi itu pentingnya disiplin. Karena if you want something real bad, you'll find time for it. Latihan kebugaran 30 menit sampai sejam udah bisa bagus banget gitu. Tapi kebaikan orang sekarang tuh disiplinnya tuh yang ada. Gara-gara itu ya, abis taping itu tuh aku langsung mencoba untuk mempraktekkan ya, dengan akhirnya sempetin untuk ke gym di sela-sela 4 hari Expo yang berlangsung dari pagi sampai cukup malam ya. Akhirnya dapat 1 hari nge-gym, dan itu juga kayak nggak lama sih, paling juga cuman sejaman gitu, karena sebenarnya badanku tuh emang lagi capek. Tapi akhirnya aku berpikir ya udah deh, yang penting muncul aja dulu, kebiasaannya tuh jangan sampai bolong gitu ya, dilakuin aja terus disiplinnya walaupun memang lagi capek badannya. Karena toh setelah nge-gym aku ngerasa malah badanku tuh lebih gak capek daripada sebelumnya. Dan berhasil menjalankan disiplin ini justru malah bikin aku termotivasi untuk terus mempertahankan rutinitas pola hidup sehat ini, karena tujuanku ya memang pengen hidup sejahtera sampai usia lanjut. Dan gara-gara itu juga akhirnya aku waktu lagi Expo nih sempat nodong-nodong interview ya ke beberapa orang yang hadir di Expo. Ada coach olahraga, terus ada dokter juga, ada yang dari advertising agency dan lain-lain ya. Aku nanya ke mereka nih, sebenarnya kalau buat mereka makna sehat itu apa sih? Karena asumsiku ya, mereka yang datang ke acara ini tuh harusnya sudah punya kesadaran atau ketertarikan lebih soal menjadi sehat. Katanya gini nih. Jadi kalau buat aku makna sehat itu pas aku bangun tidur kerasa segar, kerasa fresh, dan pas anak aku minta main bareng, lari-lari, nemenin dia bola, main lompat-lompatan, aku mampu. Itu makna sehat buat aku. Oke, jadi kalau sehat itu ya sebenarnya definisinya kan sehat itu artinya tidak sakit ya. Artinya kalau dari secara medis itu sehat ya tidak ada penyakit secara medis gitu. Cuman memang ada tingkatan lagi di atas sehat yang biasa kita sebut sebagai bugar ya. Jadi kalau fitness nih tujuannya bugar. Kalau bugar itu ya bukan sekadar sehat, nggak ada penyakit, tapi kita bisa melakukan aktivitas, terutama minimal daily activity kita bisa lakukannya dengan nyaman tanpa limitasi gitu. Sehat buat aku adalah ketika aku mempunyai kebebasan dalam melakukan apa yang aku yakini dan aku mau. Tidak hanya didukung dari kebebasannya, itu juga didukung dengan yang tidak mudah lelah dalam beraktivitas.
Sehat itu sih pada dasarnya terbebas dari sakit. Tapi jangan lupa juga di atas sehat tuh ada yang namanya bugar nantinya. Bugar itu kondisi di mana kita bebas dari sakit udah pasti, terus juga masih memiliki kapasitas fisik dan juga energi buat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada masalah. Nantinya pun ketika let's say ada emergency gitu ya, kita masih punya cadangan tenaga buat mentekal apapun yang hadir ke hidup kita tersebut. Buat aku sehat itu bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi kalau mau mendaki-mendaki, mau berenang-berenang, mau berlari-berlari, mau apapun yang itu adalah sehat buat aku. Bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Sehat itu nomor satu pasti nggak sakit. Dan habis itu mungkin sejahtera badannya, sejahtera mentalnya ya. Sehat kayaknya cukup itu aja deh kalau buat gue sih. Terus seperti yang tadi aku bilang di awal ya, pekerjaan utamaku di Expo ini adalah untuk merekam obrolan dari para pegiat di dunia kebugaran. Nah, aku senang banget karena ada cukup banyak narasumber yang bisa direkam. Terima kasih kepada Rian yang udah ngaturin jadwal dengan narasumber ya. Misalnya nih ada Bu Mon alias Mona Yahya dari Studio Yoga Gudang-Gudang ngomongin soal filosofi yoga. Terus ada juga coach olahraga, ini coach email dari Apki, dia ngomongin soal olahraga sebagai bentuk self love. Ada juga Dr. Fani dari Klinik Wellness Sukavita, dia ngomongin soal elemen-elemen pendukung longevity, ada nutrisi, ada suplemen. Terus ada juga misalnya Erwin, dia ini pemilik dari WW Gym yang ada di Malang. Dia udah punya cabang lebih dari 5 kalau nggak salah, ngomongin soal membuka usaha gym. Jadi kalau misalnya kamu suka nih atau tertarik ya dengan topik-topik seputar kebugaran, tungguin podcastnya tayang, kapan dan di mana, nanti infonya akan ada di Instagram @potluckpodcast. Oke, mungkin sekian dulu vlogcast kali ini. Terima kasih banget buat kamu yang udah nontonin sampai selesai. Sebelum ditutup, aku pengen tanya juga dong ke kamu, apa sih makna sehat buat kamu? Coba kasih tahu ya di kolom komen. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.